Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Muzana Sukma Putri dengan NIM 122230014 dari kelas Sistem Simulasi Industri dari kelas E. Baik, pada studi kasus ini yang terdapat pada soal UTS ini, PT Arles ini merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang produksi souvenir kipas. Nah, di PT Arles ini tuh dihasilkan itu selama 30 hari ini terdapat data historinya. Kemudian di perusahaan ini juga terdapat dua bahan baku utama, yaitu dari kain dan kayu untuk gagang kipasnya. Karena dia kan souvenir kipasnya. Kemudian data lokasinya ini terdapat 14 lokasi yang terdapat di perusahaannya dan beserta kapasitasnya. Kemudian untuk data bahan bakunya ini setiap 3 menit dan jumlah kedatangan 10 setiap kali kedatangan sampai 10 kedatangan ini untuk bahan kain. Sedangkan untuk bahan gagangnya atau kayunya itu terjadi sebanyak 5 kali dalam sehari dengan setiap kedatangan sebanyak 40 unit dan waktu antar kedatangannya selama 15 menit. Kemudian untuk proses produksinya itu bahan akan dipotong sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan yaitu sebesar 60% untuk kipas berukuran kecil dan 40% untuk kipas berukuran besar. Nah, di perusahaan tersebut juga dilaksanakannya itu secara paralel untuk proses pembuatan gagang kipasnya. Kemudian selanjutnya ini ada data waktu proses produksinya dan ada tabel data waktu proses QC kipasnya. Kemudian terdapat juga data routing dari setiap stasiunnya dan ada data resource-nya yaitu terdapat dua operator transfer dan satu operator QC dan satu operator perakitan. Kemudian juga terdapat pad network-nya, data pad network-nya, dan data downtime-nya, dan shift-nya, yaitu di mana mesin itu harus didinginkan selama 3 menit setelah digunakan selama 10 menit. Kemudian shift resource-nya itu melibatkan pergantian operator, dua operator bekerja secara bergantian dengan pembagian waktu 4 jam pertama oleh operator transfer 1 dan 4 jam berikutnya oleh operator transfer 2. Kemudian langsung masuk ke pro modelnya. Yang pertama ini dibuat di build location-nya. Di location-nya ini dibuat dari kedatangan kayu hingga kantin untuk yang terakhir dan gudang produk jadi dan gudang reject-nya. Dari yang lokasi tersebut kan ada 14. Nah, ini dimasukkan di layout-nya dan dimasukkan eh, bahwa kedatangan kain ini kapasitasnya 1000, pengukuran ini 1, eh, buffer ini infinite, kemudian penjahitan ini 1, kedatangan kayu ini 1000, conveyor input ini infinite, pemelituran ini 1, pemotongan 1, perakitan 1, palet 1, conveyor outputnya infinite, QC 1, eh, dan gudang rejectnya 1000, maaf, gudang produk jadinya 1000. Kemudian lanjut ke build, ini lanjut masukkan entitasnya. Eh, Entitasnya ini tadi ada kain, kayu, kipas, dan kipas rejectnya, serta kipas goodnya atau kipas yang siap untuk dijualkan. Kemudian ke resource-nya ini tadi ada operator transisinya ada 2, kemudian dimasukkan di clocks-nya ini yang berdasarkan tadi shift-nya. Kemudian untuk spec-nya ini tuh dia tadi dari yang ada di networknya sampai dari yang pertama hingga ke kantin dari kedatangan kain. Kemudian ada operator QC-nya 1, operator perakitannya 1. Kemudian lanjut build ke processing. Nah, di processing ini diinputkan satu-satu sesuai dengan prosesnya yang terdapat pada studi kasus. Kemudian selanjutnya pada arrivalnya ini juga diinputkan kainnya ini quantity H-nya 10, akuransinya 10, frekuensinya 3, dan kedatangan kayunya ini quantity H-nya 40, akuransinya 5, dan frekuensinya 15, sesuai dengan studi kasus yang ada di soal. Nah, tadi juga di pad-nya ini yang di pemotongan itu ada yang perlu mesin didinginkan. Jadi ini dimasukkan frekuensinya 13, first time 10, priority-nya 1.
Schedule-nya yes dan logiknya ini wait 3 menit karena dia perlu didiamkan selama 3 menit. Kemudian lanjut sesuai dengan soal tadi terdapat pad network-nya. Ini dimasukkan, dibuatkan alurnya. Alurnya itu dari net pertamanya ini dari N1-nya dari kedatangan klien hingga N8-nya ini kantin. Dimasukkan, kemudian diinputkan juga jaraknya sesuai dengan yang ada di studi kasus tadi. Yang ada di sini. Kemudian selanjutnya lanjut aja simulasi di option. Optionnya ini kan selama 8 jam kerja, kemudian pilih hour, dan replikasinya selama 30 kali. Kemudian di run, seperti ini. Dicepatkan saja. Ini kemudian nah, setelah sudah selesai di running, bisa dilihat report selection-nya untuk hasil runningannya di entity activity-nya ini. Kemudian lanjut ke verifikasi dan validasi. Ini terdapat data historis output kipasnya yang dari studi kasus soalnya. Kemudian ini total exit ini didapatkan dari yang hasil outputnya tadi yang entity activity diambil dari yang kipas good-nya di total exit-nya ini dimasukkan ke Excel-nya. Kemudian dibandingkan ini, kemudian dilakukan uji verifikasinya menggunakan solver dan didapatkan hasil kurtorisnya untuk yang histori ini minus 0,36 sekian dan untuk simulasinya minus 0,14 sekian dan untuk swagness-nya dari historinya 0,37 sekian dan dari simulasinya swagness-nya terdapat minus 0,62 sekian. Kemudian lanjutkan uji validasi menggunakan t-test dari solver. Didapatkan bahwa dari hasil nyampe one tile ini 1,3 sekian ini disimpulkan bahwa H0-nya ditolak karena dari P1 tile ini sebesar sekian ini tadi lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05. Berarti terdapat perbedaan secara signifikan secara statistik. Kemudian lanjut ke skenario-nya. Ini untuk hasil dari reportnya dari kasus nyata hingga skenario ketiga. Kemudian dianalisis terdapat dari skenario tersebut didapatkan analisis hasilnya yaitu nilai dari average time block-nya ini akan menjadi pembanding pada kipas good dan akan dikembangkan 3 alternatif skenario, yakni skenario 1, 2, dan 3. Kemudian di sini menggunakan R ini 30 data di kipas good-nya dan diambil dimasukkan dari skenario kasus nyata hingga skenario ketiga dari average time block-nya. Kemudian di sini dikurangkan dari yang average time-nya yang kasus nyata dengan skenario 1, kemudian dari kasus nyata dikurangi dengan skenario kedua dan seterusnya. Kemudian ditarik ke bawah dan di sini itu untuk skenario satunya ini tuh digunakan untuk menurunkan waktu operasi di stasiun kerja perakitan yang tadinya 4,3 sekian dan 3,1 sekian menjadi 3,3 dan 2,1. Kemudian untuk skenario-nya menjadi 5,4 dan 4,1. Dan skenario tiganya menjadi 1,3 dan 1,1. Kemudian didapatkan sampel min-nya, sampel standar deviasinya, sampel variance-nya, dan standar error-nya.
Kemudian ini C-nya 3 karena menggunakan 3 skenario. Kemudian A-nya ini alfanya 0,05 dan ini A per C-nya. Kemudian T-nya didapatkan dari rumus ini. Kemudian didapatkan pembandingnya untuk sistem 1 dan 2 ini tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian sistem 1 dan 3 tidak ada perbedaan signifikan. Dan sistem 1 dan 4 tidak ada perbedaan signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Stop?